karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Itu merupakan talenta. Ayat yang 15. Yang seorang memberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuan kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Apa firman Tuhan bilang? Masing-masing menurut kesanggup. Artinya, bila Bapa di surga kasih percaya, kita karunia dalam gereja atau talenta. Saya tidak bicara soal uang, tapi saya bicara tentang karunia. Ya. Bila Bapa di surga percaya kepada kita, karunia, jabatan sebagai pemimpin gereja, sebagai asyur, sebagai diakon, bermakna sebenarnya orang itu boleh buat, orang itu boleh bertanggung jawab, kecuali dia menjadi jahat dan malas. Amin. Bila orang menjadi jahat dan malas, karena tua sebuah orang sini ada hal-hal sedikit. Apa? Terus di pernah satu cakap yang telepon Anda bilang, oh ya, saya ada kerja tidak dapat. Berikan telepon saya dong, dikasih lagi kan, masing-masing kan. Itulah dia pemimpin penonton tiada guna dalam gereja. Itulah kambing kalau kamu mau tahu. Selalu begitu, langsung tidak ada pengorbanan masa untuk Tuhan. Amin. Langsung tidak ada. Jangan heran kalau api kurang menyala dalam diri Anda. Bila telepon, ya ada satu beri kami. Saya sibuk kok. Saya bodoh punya penatua pemimpin begitu. Sudah bertahun-tahun tidak paham Alkitab. Banyak sudah membuat dan tidak paham. Nah, sekarang ini lain, pencarinya keras sedikit. Belum lagi disebut seperti Yesus keturunan ular beludak, dia bilang amin. Maka jangan sakit hati. Memang seperti itu sekarang. Amin. Kan makanan keras untuk orang dewasa. Apakah tidak dewasa kalau puluhan tahun sudah jadi orang Kristen? Sejak dikandung ibu dilahirkan namanya Kristen. Apalagi bukan dewasa dalam nama Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tapi itulah, kalau kau punya sikap-sikap seperti itu dalam gereja bermakna. Ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi yang 5 talenta dipercayakan 5 talenta, dia menjalankan uang itu dan beroleh 5 laba. Artinya ada gandaannya. Amin. Ada keuntungannya. Yang kedua pun begitu juga. Tidak boleh baca ada di sana semua supaya kita cepat. Yang pertama ini, yang satu saja dipercayakan kepadanya, dia pergi ambil dia punya scoop dan dia kurik tadi dia kasih sembunyi di dalam. Itulah yang jahat dan malas. Sebenarnya dalam gereja ada yang mampu pemimpin yang dulu itu buat, tapi kamu jahat dan malas. Saya kasih tahu saudara, kalau ubat seperti itu tidak masuk surga. Malaslah kamu, jahatlah kamu dalam gereja. Saya terus terang saja tidak masuk surga. Nanti kita baca. Kalau seandainya kita bersungguh-sungguh dari dulu bergandengan tangan seiring dengan hamba Tuhan, tidak mungkin pencapaian kita seperti sekarang ini. Sudah lama maju. Tapi kamu jahat dan malas. Kalau terang saja, siapa yang ada sikap seperti itu, itulah orang yang jahat dan malas. Karena itulah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Apalagi kau bilang, jangan untuk saya. Tidak, Yesus sendiri yang cakap. Saya hanya ikut apa yang Tuhan Yesus cakap. Sifat orang seperti itu namanya jahat dan malas. Kalau kau bilang itu saya bikin-bikin, kau marahlah Tuhan Yesus kalau kau berani. Nah, kita baca lagi. Tapi kau sembunyi. Sudah kau takut dan tidak menuai di tempat kau tidak menabur. Dia bilang, kenapa kau sembunyi? Kalau kau tidak dapat lakukan itu, walaupun 1 talenta saja, bagus kau beri kepada orang lain supaya bila saya balik, saya mau itu hasilnya, bunganya. Amin. Bisnis yaitu bertambah. Tuhan mau seperti itu. Kalau dia balik sebagai Tuhan menyelamatkan orang-orang kudus, dia mau supaya setiap talenta, karunia, kepercayaan dalam gereja yang Tuhan berikan kepada Anda itu sudah bertambah, sudah maju.
Bukan sekejap bersama, sekejap tidak. Nanti saya kasih lepas tombol, saya kasih sangat kamu semua baru kamu tahu. Kalau nggak pernah dengar. Kalau Bapak Rasmin pergi peninggal sekarang, tak ambil itu tombol yang gantung di pokok itu. Kasih. Saya katakan tapi baca betul-betul serius itu. Banyak orang tidak serius. Kau sudah firman Tuhan, jahat dan malas. Berdoa pun malas. Baca kita pun malas. Menyokong gereja pun malas. Kasih keluar duit dalam kantungnya pun malas. Dalam sakunya, dalam poketnya, dalam tasnya, dalam akalnya malas sekali, jahat. Lalu yang 5 talenta beroleh laba 5 talenta. Yang 2 talenta beroleh laba 2 talenta. Yang 1 apa adanya. Sekali dia dengar tuannya balik, Tuhan, aku tahu seorang yang ganas bangis kan, maka aku sembunyikan, dia bilang. Dia pikir Tuhan puji dia kalau seperti itu pelayanannya. Dia pikir Tuhan puji. Yang Tuhan sudah bagi dia karunia bahasa saya, dia tidak pakai. Dia pikir Tuhan puji, amin. Saya kasih tahu kamu sekarang, hati-hati. Kau tidak guna yang Tuhan bagi, kau tidak menghargai. Tuhan bilang jahat dan sikap seperti itu jahat dan Tuhan beri kau bahasa perang. Untuk apa? Tuhan percaya kepada Anda. Karena sebenarnya kau boleh buat kalau betul-betul ikut Tuhan, kalau betul urusan Tuhan, tapi kau malas, kau jahat, amin. Malas berdoa, malas bersekutu dengan Tuhan, apa lagi? Tapi kau tidak laksanakan. Banyak macam-macam pikiran. Tidak bagus seperti itu. Apa saya bilang tadi? Tuhan bilang tidak masuk surga, memang tidak masuk surga. Dengar betul-betul. Tuhan kasih karunia akan kau bisnis yang bagus. Tuhan kasih karunia kau pengurusan apapun urusan kau yang bagus. Sampai kau maju, bentur kau maju. Tapi kau lupa Tuhan. Itu namanya Tuhan percaya kepada Anda itu harta. Nah itu sesuai dengan itu perempuan tentang harta, talenta. Tapi tidak apa-apa gerakan untuk menyumbang gereja sebab bahkan kau mudah lupa jamaah Tuhan. Hati-hati kau. Kaulah orang yang jahat dan malas. Sabar. Semua ada dalam ayat Alkitab. Ini saya bilang, kau tidak buat tulisan tidak saya bilang ini kali. Karena semua ada di sana. Banyak orang mampu juga buat kalau udah buat, tapi dia jahat dan malas. Nah, semua korban-korban kalau kamu betul-betul satu bulan itu mampu Anda sabar, tapi Anda jahat dan malas. Anda tidak menjadi berkat bagi orang lain. Mulut kita mengatakan Tuhan begini, jangan lupa ini minggu ini, jangan lupa, tapi kau sendiri lupa. Jahat dan malas. Nah itu orang seperti itu jangan lupa. Galarnya jahat dan malas. Nah, kita baca lagi. Sekarang kita baca terus supaya Anda paham. Ayat 16 lah kita mulai. Dengar betul-betul. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Apa dia bilang menjalankan uang itu dan beroleh laba 5 talenta. Artinya ada hasil lah, ada gandaan itu bisnisnya, amin. Ada buahnya karena dia tidak jahat dan dia tidak malas mengurusnya. Dia rajin. Karena kalau kita itu rajin bisa sampai mengurus diri di hadapan Tuhan, kita tidak rajin, malas. Ayat yang ke-17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Tuhan kasih kau karunia melayani Tuhan. Ada yang karunia memimpin pujian, ada yang karunia menyambut tetamu, ada yang karunia mengurus gereja. Semua itu pemberian Tuhan, bukan hal biasa-biasa itu. Ada yang karunia kasih cat gereja, ada yang karunia orang yang pada bikin kita ada masalah semua, PA sistem semua itu. Type bulletin semua PA sistem semua Tuhan bagi, amin. Jangan kau bilang itu bukan. Tuhan kasih kau karunia menyanyi, Tuhan kasih kau karunia memimpin pujian, Tuhan kasih karunia kau melayani rebana. Jadi berapa talenta yang kau ada Tuhan percayakan. Kalau salah satu pun kau tidak boleh hidupkan, jamaah Tuhan bahaya itu. Biar jelas Anda tahu.
Kita mau melayani di luar ada yang melakukan karena tidak mau ketinggalan. Tapi di sini Anda sudah jauh ketinggalan. Betul. Saya kasih tahu kamu terus terang. Sebab apa? Dari segi hidup rohanimu dan dari segi sumbanganmu, pemberianmu, Anda sangat kedokut. Tidak usah. Misalnya pada daerah Rebana, ada yang ada baju Rebana, ada yang tiada. Amin. Yang betul-betul bermakna dari belum mulai keluar dari sini kau sudah ketinggalan. Sebenarnya kau tidak serius dalam hal itu, talenta kau tidak pelihara. Iya, betul. Betul sekali. Ketinggalan sudah itu maksudnya. Ketinggalan sudah itu. Kau tidak mau ketinggalan. Kenapa yang lain lengkap baju rebananya? Kenapa ada yang tidak lengkap? Itu namanya kau sudah ketinggalan. Dari segi itu pelayanan seperti itu kau sudah ketinggalan. Belum lagi hal apa-apa. Begitu orang sudah lihat kau sudah ketinggalan. Tapi di depan mata kau, yang matamu tidak dibuka secara rohani, ditutup oleh ilah zaman ini, maka kau pikir biasa-biasa. Baru kau akan cakap, kau mesti melalui tidak mau ketinggalan. Padahal kau sudah ketinggalan dong. Nah, kalau kau mau tahu, terus terang betul-betul, dengar. Kamu tidak menghargai pekerjaan Roh Kudus di tempat ini yang menegur, yang memperingatkan Anda. Kamu pikir itu main-main? Tidak. Bila Tuhan suruh Anda apa itu karena sudah Tuhan lihat masa depan ini di gereja dan Dia mau supaya kita terus terlibat dalam pelayanan itu karena Tuhan mengasihi kita dan mau memakai kita. Amin. Tapi kita tidak menghargai karena kita selalu mengasihi uang lebih daripada Tuhan. Kita selalu mengasihi diri sendiri kita lebih daripada Tuhan. Makanya jemaat, semua perencanaan Tuhan kepada kita ada yang terhalang. Nah, hati-hatilah saya bilang. Itulah rohani betul-betul. Karena yang dibangkitkan itu 1 Korintus 15 ayat 44, yang dibangkitkan tubuh rohania. Ada tubuh alamiah, ada tubuh rohania. Yang dibangkitkan untuk masuk surga tubuh rohania. Kalau kau tidak rohani betul-betul, apa yang dibangkitkan masuk surga? Tidak ada. Makanya jemaat Tuhan, jangan main-main loh. Ya. Lanjut lagi pembacaan. Jangan marah-marah dulu. Ya. Jangan pasti dengan macam dia. Betul-betul sudah konyolnya macam dia marah atau tidak, itu sudah punya hal kan. Oke, kita lanjutkan. Ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Nah, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Kata tuannya, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Kalau kau mau tahu pelayan yang diberkati Tuhan, yang disayangi Tuhan seperti itu, tidak jahat dan malas. Amin. Sampai dia puji baik dan setia. Tuhan mau seperti itu. Karena kalau kita diberi tugas kepercayaan apa saja dalam gereja, banyak ditagi-tagi baru dibuat. Apakah itu baik dan setia? Nah itu. Roh Kudus sedang mengerjakan sesuatu yang baru, penapisan demi penapisan, karena Dia mau di gereja jadi berkat kepada banyak bangsa. Jangan main-main dong. Ekonomi sekarang terus sekarang bocor, tapi semua itu di tangan Tuhan Yesus, bukan di tangan dunia. Kalau Tuhan Yesus bilang jangan dulu, pasti akan penundanya. Kalau bilang ya, pasti terus. Amin. Ingat, apa yang membuat kejahatan di surga dan Gomora itu lama tidak penghukuman? Karena ada orang di tengah-tengah yang Tuhan kasih, yaitu lo. Tapi kalau sudah masanya Tuhan untuk menghukumnya, orang yang benar pasti akan terhindar daripada hukuman, tapi orang yang jahat pasti akan hukum. Amin. Tuhan hanya selamatkan saja orang yang betul-betul bertobat, orang yang betul-betul ikut Tuhan. Amin. Dia tidak kompromi dengan dosa. Mau lagi gunain otak Anda. Di atas sudah firman Tuhan kata mau ikut. Kita baca lagi. Lihat ayat yang ke-20. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang apa? Baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Nah, perkara kecil itu. Banyak perkara kecil Tuhan kasih percayaan kepada kita. Ya, tisu perkara kecil. Karunia yang dipercayakan kepada Anda perkara kecil. Talenta. Ya, hanya bisnis Anda, keuangan Anda itu merupakan perkara kecil. Anda harus dapat mengurusnya sesuai dengan firman Tuhan. Amin.
Jangan sampai tidak laba. Jangan sampai tidak laba dan tidak hasilnya dalam gereja yang kau berikan maksudnya. Amin. Jangan sampai tidak laba dan tidak hasilnya kau sumbangkan pada gereja, bisnis, urusan. Karena kalau kau tidak baca seperti itu, hamba yang jahat dan malas. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus betul kasih ingat kita ini. Iya. Betul-betul dia kasih ingat kita. Karena dia tidak mau kita keluar, kita sendiri banyak cacat celahnya. Iya. Betul. Bukan Yesus, bagaimana dia mengasihi kita. Ada peluang kita untuk memperbetul kalau kita masih ada. Mau dipercayakan tanggung jawab yang besar, setia kepada perkara kecil. Amin. Mesti kecil dulu. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, 5. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dan memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Nah, sama ada kebolehanmu dalam gereja itu banyak atau sedikit kebolehan untuk mengurus gereja, mengatur gereja, menolong. Kalau kau lakukan dengan penuh kerajinan dan bersungguh-sungguh karena Tuhan Yesus, semuanya jawaban Tuhannya itu, hai hambaku yang baik dan setia. Amin. Sama ada banyak karunia atau sedikit, itu Tuhan mau seperti itu. Amin. Begitu. Tuhan Yesus bilang tadi Allah udah jawab hal kerajaan surga. Bermakna begitulah posisi kerajaan surga prinsipnya. Amin. Begitu. Ini Tuhan Yesus sendiri kasih tahu. Tapi datanglah yang 1 talenta saja. Datanglah dia. Dia pikir yang dia buat itu betul. Dia pikir yang dia buat itu ngam di hati tuannya. Nah, mari kita baca pelajaran kita semua. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah. Ya, betul-betul tidak guna punya kalau itu. Anda sendiri pun boleh pikir bah tidak guna. Bila tuannya kasih percaya, dia mau supaya ada hasil itu bisnis yang dipercayakan kepada dia. Tapi dia bilang dia kasih sembunyi, ya, supaya tidak habis duitnya. Kita itu seperti itu. Ada duit diberkati Tuhan, bilang untuk Tuhan macam tiada duit saja kasih sembunyi itu duit. Jangan begitu. Jangan begitu, tidak bagus. Rajinlah. Amin. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin mentaati firman Tuhan, rajin ke gereja, rajin menasihati orang, rajin memberi tunjuk ajar kepada orang lain yang memerlukannya. Karena pakir kita tidak rajin untuk melakukan itu, karena kita sendiri pun tidak ada dalam pribadi kita seperti itu. Kalau ada, pasti ada akan buka mulut dan menyatakannya. Karena kau tidak boleh menyatakan sesuai dengan firman Tuhan, karena kita sendiri pun tidak ada seperti itu dalam pribadi kita. Mana boleh seperti itu? Amin. Gembira-gembira lagi tuh orang itu 1 talenta. Tuhan, ini dia. Aku sembunyi, dia bilang, aku tahu Tuhan. Dia bilang, macam itu. Tapi apa jawaban itu Tuhan? Ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Takut habis duitnya, takut hilang duit yang banyak, maka disembunyi di akun banknya, atau dikulik di tanah, atau dikasih masuk di kasut, atau dikasih masuk di tas, atau dikasih masuk di bantal, takut bininya nampak. Ya Kristen apa ini begini nih? Atau dikasih masuk di santutnya jalan-jalan. Ya, toruk betul kalau begini Kristen. Punya teruk. Bila kamu dengar itu malam itu ada itu burung yang teruk dan itu, nah dia tegur kau sudah tidak kau itu teruk. Ada kan burung seperti itu. Kadang-kadang dia terbang. Kita lanjutkan lagi. Jangan marah dulu.
Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Betul kan saya cakap? Ini perkataan Tuhan Yesus ini. Hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Kamu sudah tahu bahwa itu hukum Tuhan itu betul-betul seperti itu, tapi kamu tidak ikut. Apa bedanya? Amin. Pasti karena hukuman. Kamu sudah tahu Tuhan bilang, bahwa firman-Ku itu benar, bahwa aku akan memberkati kamu, tapi kamu tidak melaksanakan dan tidak setia kepada firman Tuhan yang kamu dengar. Hukum yang kamu lakukan dalam gereja kamu tidak ikut. Apa bedanya? Amin. Ya. Apa bedanya itu jemaat? Terus dia bilang di sini ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Tuhan mau, kalau kau tidak boleh laksanakan tahun sebagai pelayan, pemimpin, pelayan rebana, pemimpin pujian, pemimpin gereja, diakon, kau tidak pikul, sudah seharusnya berikan uang itu kepada orang lain, berikan karunia itu kepada orang lain, gantikan orang posisimu. Amin. Nah kan, maka Anda tidak boleh sakit hati kalau tiba-tiba Anda begitu hilang kedudukan Anda. Sebelum Anda marah, koreksi dulu Anda bagaimana itu Tuhan melayani Tuhan. Jangan lawan dengan emosi Anda, tidak guna itu. Karena semua sudah tertulis dalam Alkitab. Iya, betul. Tuhan mau supaya karunia yang diberikan kepada kita itu menghasilkan buah. Amin. Boleh memberkati orang lain. Amin. Sehingga orang tanya, kenapa kau suka baik-baik dalam gereja? Kenapa kau betul-betul sembahyang? Di sana peluang untuk membuka mulut yang Tuhan sudah mengajar seperti ini, bahwa kita itu Tuhan harus sungguh-sungguh ikut firman Tuhan. Amin. Jangan sembunyikan talenta kebaikan Tuhan yang ada dalam pribadi Anda, jangan sembunyikan. Kalau betul-betul adalah pekerjaan Roh Kudus dalam pribadi Anda itu jangan sembunyikan, kasih tahu orang lain, kasih tahu kepada saudara Anda, suami istri Anda, nenek moyang Anda, ini leluhur Anda, macam-macam, kasih tahu. Kalau kau malas kasih tahu, bahaya itu. Ya. Ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Nah, diberikan kepada orang yang tidak malas tapi rajin. Amin. Suka berdoa, baca Alkitab dan melaksanakan firman Tuhan, melakukannya. Ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Amin. Nah, sudah lama kau jadi pelayan Tuhan, sudah lama kau jadi pemimpin di dalam gereja, tapi tidak ada apa-apa perubahan dalam hidupmu. Ya, pasti posisi kau diberikan kepada orang lain yang ada perubahan, ada pertumbuhan. Jadi kau jangan heran itu. Tuhan mau seperti itu. Apalagi sekarang ini zaman anugerah Tuhan yang sangat kuat di tempat ini. Amin. Sangat kuat. Ini susah. Orang yang sudah master, sudah sekolah tinggi begitu pun akui bahwa itu susah. Karena kita banyak bukan soal pikiran, tapi soal pekerjaan Roh Kudus yang kita andalkan sejak dari awalnya. Yang bukan mudah dipraktik, tapi kita telah mempraktikkannya bertahun-tahun lamanya. Dan kita tidak akan berhenti. Ingat, selalu saya cakap, kita mengandalkan pengurapan sebila. Itulah maksud saya. Akhirnya semakin nyata, memang itu yang Tuhan tuntut. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bukan hidup dalam daging, atau hidup dalam adat, atau sebagainya. Atau hidup hanya doktrin-doktrin biasa saja. Tidak. Tapi kita mau hidup dalam kekuatan dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak. Itu saya katakan tadi, tidak masuk surga. Amin. Itulah itu. Tidak masuk surga itu kalau dibuang dalam api. Banyak orang tidak menghargai berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Dia ada komponi, dia ada serikat, dia begini. Dia tidak serius untuk memberi kepada Tuhan apa yang wajib diberikan kepada Tuhan. Banyak lagi pikiran begini saya pun begini. Kau jadi orang Kristen, kau jadilah betul-betul seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Banyak seperti itu. Main-main dengan Tuhan Yesus. Malah kamu pilih, Tuhan ambil kau punya nyawa ini malam, ataupun ditunda lagi satu hari besok. Kalau saya angkat tangan kiri saya jadi, tapi tangan kiri saya dikutuk, bilang itu orang. Jangan waktu Tuhan kasih tahu.
Walaupun daging tidak mau berubah. Sekarang masih ada waktu. Amin. Jadi berubah betul-betul. Amin. Apa firman Tuhan bilang? Jangan memfitnah. Itu daging. Amin. Kau tahu apa itu memfitnah? Kau cakap macam-macam kepada orang. Saudara saya kau dalam gereja, bukan di gereja saja, di pekerjaan kau cakap buruk terhadap kawan kau pekerja itu. Yang kau bilang dia terpakai kerja begini. Apa itu? Fitnah itu. Apa dia bilang? Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, berhenti. Kalau kau tidak berhenti seperti seorang lamanya, hai, itu kata-katamu balik sama kau dan makan kau balik. Berbahaya. Dan kita fitnah saudara seiman kita. Amin. Jadi pikirkanlah. Tuhan sudah beri kepada jangan pengeropana, pemimpin dalam gereja. Tapi macam kau tidak melaksanakan, kau tidak macam begini. Macam mana laksana kalau kau pekerjaan Roh Kudus pun tidak mengalir dalam pribadi kau. Yang kau pikir guna pikiran saja. Kau tidak sadar itu. Nah, karena betapa pentingnya itu Roh Kudus. Lihat pendeta datang pun dia asung Roh Kudus. Sudah lama saya mencari bilang, tapi memang banyak orang teologi kawan dia. Tapi yang dia cari yang ini, yang betul-betul punya dia bilang. Karena itu menunjukkan semua orang mencari keselamatan sebenarnya. Jalannya sudah dia beritahu, tapi dia tidak mau ikut. Tapi mau juga mencari. Kalau mau mencari betul-betul, ikutlah jalannya. Yaitu Yesus Kristus yang adalah firman Tuhan sendiri. Amin. Jangan lagi mendoa hati. Apa mau mendoa hati lagi? Tahu, berdiri. Yang bunuh itu anak itu, berdiri. Ya. Tadi saya taruh tuh, saya taruh tuh urapan di atas kepala itu budak. Coba kamu pegang kepala dia, patuh dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sudah di kepala dia, kau tengok. Sudah. Di kepala dia sudah. Nah. Nah. Coba Ibu Berta, coba kau berdiri Ibu Berta. Kau pegang untuk kepala budak yang gundul itu. Ada orang pantuan di situ, ada pasar urus di situ. Coba, iya, pegang betul-betul. Untuk kepala dia. Kalau orang tua orang itu budak. Coba kamu pikir itu gundul loh. Masih budak kok. Tidak dikatakan kasih dorong di kaum tulak-tulak begitu. Tidak ada. Kau jangan main. Karena itu ibu jiran lagi terus. Mana ada hadir sembahyang. Mana dia? Berdiri. Kau jamai itu kepala budak dulu yang gundul itu. Begini, cepat. Jamai itu kepala dia. Jamai. Pegang itu kepalanya. Pegang kepala dia. Itu. Yang kasih doa kamu sekarang bukan saya. Kamu jangan main itu gundul itu. Itu istilah itu gundul itu saatnya. Siapa yang ada anak laki-laki kasih gundul kepala kamu. Kamu yang sudah muda-muda pun gundul juga kalau mau depan. Padahal ketawa itu di depli. Itu anak saya itu dikasih karunia seperti itu. Seperti itu. Kawan lo. Sampai itu. Sini deh. Tapi kan tuh kepala itu budak. Di sana korban tadi kepala dia. Tidak percaya itu. Kau bisa, kau cuma itu kepala budak, kau beri jangan kau berusahakan, baru kota coba, jangan kau berusaha, tangan cuma, dia tidak boleh tahan, tidak kuat itu, jangan bunuh itu, kalau itu mama dia. Dia merasa perbatuan. Lama-lama dia jadi berkat pada keluarga dia.
Ya. Kenapa Tuhan mengalir? Karena walaupun dia tidak kuat berdoa, tapi hatinya bagus, dia dapat berdoa. Nah. Ini lumpuh sendiri di dalam sama dia. Itu. Mesti semua kata, mesti apa? Sama. Mesti semangat. Tapi timbul dari rasa betul. Kalau dia mau kasih kakak itu anak kasih kakak, lagi kau tidak rasa itu. Nah, lagi itu nah. Itu anak kakak yang sudah kamu dah sesuatu kan, ya sama itu orang. Nah. Semua kasih jalan di kepalanya. Nah. Awalnya tidak mampu pikir. Itu baru kalau sudah lapar untuk lagi kalau lapar untuk lain daripada itu tidak percaya. Nah, sudah letak di lain itu. Maka kamu mau kalau kasih letak itu. Masih bernapas kan ya? Kau harus rasa begitu. Ingat, itu. Yo. Kenapa yang sebut kau bisa berkurang lagi kau sebut tahun kau? Sudah. Tambah lagi datang. Terus saya bilang kamu merasa kau tidak awas salah apa kau kasih begini kau tidak harap itu sudah kasih orang itu kau bisa itu coba kau kasih dia, waktu itu di badan itu nah, semakin kau tidak rasakan tadi tidak mampu, tidak boleh saya cuma dia boleh sekarang dia boleh kasih itu belum coba saya lagi memang tidak mandi udah sekali saya ya udah kecil saja pun kamu tidak berani kalau lagi dosa kuat sedikit kalau kamu dia sekejap selepas kamu punya kain kalau sabar kuat sedikit kalau kamu dia sekejap oh betul ya waktu itu pada dia tuh jangan kamu enggak punya mana senang di situ ada orang ada yang kemarin dia itu kuat itu. Lain.
Kalau apa itu? Namanya minum. Kasihan, please. Minum. Apa kamu tidak tahu dukun dia dukun saja baik itu. Udah bagus. Minum untuk bagus. Untuk bagus. Sama-sama. Jika itu sama kita mengalir sama pengeluaran dia itu, dia bagi kecil itu, baby semangat baby, dia saja sekali mamanya, dan sudah itu, mana mamanya mau rumah itu, cari orang lain dulu itu, tuang kita. Kasihkan begitu orang sebelah kasih. Pasti pada dapat ini Pak. Supaya apa obat dibaca Mas? Ini. Sama itu. Itu saya bilang harus dipegang betul-betul itu. Harus. Ini tahu aku. Terima betul. Astaga, kamu semua bilang dengar itu firman Tuhan. Kamu semua dengar itu firman Tuhan. Dia bisa katakan Julius. Ada kau, terima. Saya kasih kado tangan kanan kau. Kau kerja bagus-bagus di dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat yang belum lulus, bila fokus saya dalam sana terus sampai sini kan, tidak begitu. Dia ikut kau, bukan dia mau bekerja sama maksudnya. Kita siapa mau mengatur dia, siapa kita. Tapi dia bekerja sama, hanya dia kenal kita sudah. Amin. Itu mau kena ingat. Jangan beri tangan kau. Betul-betul kau harus percaya. Jangan kau tidak percaya. Nah, kasih masuk untuk lihat kau. Awas, speak dia. Kamu tidak awas bang. Bapak harus gimana? Orang tuh mau pijat seru bukan dia. Masih kan dia meninggal itu, muka itu budak dulu itu. Saya mencari kau. Macam tidak percaya yang saya rasa sekarang itu apa yang badan saya? Macam apa saya itu? Sebelum nama Tuhan Yesus.
Kasihan tempat pick up, kasihan. Kalau begini lakukan pelayanan, habis kan? Siapa yang dibilang sebagai hasil ini pelayanan? Kamu nggak apa-apa. Bang, belum jabatan bang. Ini semua. Sedikit saya kan banyak. Gak ada bangun. Mau menerima harapan mesti cerdas. Hah? Hah? Saya doa saja, tapi kita mau cepat karena mau begitu. Sini kau, maju sini. Sini kau. Mata kanan. Terima dalam nama Yesus. Semakin masuk dalam terima. Iya. Itu apa yang artinya amin itu pada banyak seorang orang asal tahu. Jangan sia-siakan. Masih jangan jadi jahat dan marah. Jangan dikasih sembunyi di tengah. Kau dengar? Kalau saya kasih putar tangan saya. Sekali kuasa bersama angin itulah itu dalam nama Yesus. 1, 2, 3, 4, 5. Sedia aku 7. 7. Woi, keluar loh. Dengar suara doa. Kasih tahu saya bilang. Sudah. Kita berdoa. Kalau bisa saya bilang, nggak usah patuhin pas. Nah, apa ya? Nah, asal karena kau tutup telinga. Dengar itu, apa dengan cakap, jangan takut. Hah? Cakap, tidak boleh Dia bilang di kali kita punya pelayanan lagi lain, tapi ini kali lagi kuat serangan dia. Dan ini kali yang ikut kita
malaikat keempat penjuru. Penjuru bumi. Ya, yang ikut kita di sana untuk itu kasih anu tuh api. Oh, saya bilang ini bukan sembarang. Itulah, tidak salah itu. Reporter dulu ditapiskan itu tidak salah. Itu bukan karena mau pandang, bukan. Oh, dia bukan. Coba kamu lihat itu. Kebenaran dia itu, coba kamu lihat. Jangan lagi pikir yang, si pastor dulu begini, sekarang dia berubah sudah. Lihat kayak begitu. Kita bilang itu Tuhan bicara sekarang. Tidak boleh main-main. Kamu lihat itu. Ya, apa lagi? Coba lagi takut apa lagi? Apa lagi? Itu saja tidak sesampai. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi aduh? Apa lagi? Ada cowok yang mau pasti tunggu itu rambut di kepala Pak Yuda. Ini budak-budak mesti kasih hibur. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Cakap saja, jangan takut. Ya. Dia punya cabaran betul-betul berat. Ya. Balik saja. Balik saja dari sana. Balik saja dari sana. Sebelum balik itu pun ada Dari segi apa? Kau belakang. dari segi ini gereja. Ini gereja betul-betul. Ini gereja betul-betul perlu diubah.